Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Purnomo dari kelas HTN 2E. Ingin menjelaskan tugas UTS. 1. Jelaskan perbedaan antara definisi akhlak dan tasawuf. Jelaskan dan perbedaan objek dan contoh masing-masing. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab kuluk yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangi, taiban, dan agama. Dinamika kuluk karena etika bagaikan karakter pada dirinya. Dengan demikian, kuluk adalah etika yang menunjukkan pilihan dan usaha seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat, jawaban dinamika al-kam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tablat. Secara sempit, pengertian akhlak dan arti dengan A. Kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik. B. Jalan yang sesuai untuk menuju akhlak. C. Pandangan akhlak tentang kebaikan dan keburukan. Pengertian akhlak menurut Iman Al-Ghazali, akhlak adalah daya kekuatan sifat yang tertanam dalam jiwa, mendorong perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jawab soal kedua, bagian B. Tuliskan hadis Nabi tentang akhlak dan hadis Nabi dalam masalah tasawuf. Jelaskan. Pengertian tasawuf secara lughawi. Tasawuf dapat dilihat menjadi beberapa macam seperti di bawah ini. Pertama, tasawuf berasal dari kata ahlu sufa yang berarti orang pada masa Rasulullah. Kedua, tasawuf berasal dari kata safa, berarti bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan Tuhan. 3. Tasawuf berasal dari kata safa yang artinya orang-orang yang ketika sholat selalu berada di saf paling depan. Keempat, istilah tasawuf dishabkan kepada orang-orang dari Bani Sufa. 5. Tasawuf berasal dari kata saufi yang berarti kebijaksanaan. Pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenai dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila bingkai global organisasi tasawuf yang dijadikan bagian kalang intelektual muda seperti mahasiswa adalah upaya positif untuk dan mengenai pada esensi dirinya, sehingga ia akan sampai pada eksternal Tuhan. Konsep pendidikan tasawuf yang terkenal adalah barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Soal kedua, tuliskan ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan jelaskan, berikan contohnya. Maka dari itulah seluruh orang beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan adalah orang-orang buruk, orang yang paling buruk, di mana akhlak orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, Allah karuniakanlah kepadanya bagi banyak nikmat, kemudian ia berdoa kepada Allah memalingkan ibadah kepada Allah, maka orang itu termasuk musyrik. Adalah orang yang paling buruk akhlaknya karena mensyirikkan bagian dari akhlak yang buruk. Pergaulan yang dilakukan oleh sebagian orang itu kafir. Soal kedua bagian B. Ada 3 macam tasawuf dan
tuliskan, berikan contohnya, terangkan satu persatu. Pertama, tasawuf filsafat, tasawuf ontologi, tasawuf ilmu tasawuf. Jenis tasawuf yang sifatnya teoritis mirip dengan filsafat tauhid. Aktivitasnya mengkaji dan memahami hakikat dan ekstensi dengan cara yang unik. Yang kedua, tasawuf akhlak, tasawuf sapi atau fikih, tasawuf adab, berburu etika. Tasawuf ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan format untuk membentuk sikap perilaku murid. Ketiga, antara hamba dengan Allah, jarak yang memisahkan hijab. Tasawuf merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah. Soal ketiga, apakah perbedaan zuhud dan wara? Jelaskan dengan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, berikan contohnya masing-masing. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang memberi manfaat dan akhirat. Adapun wara, meninggalkan segala sesuatu yang engkau khawatirkan dan menyusahkan atau merugikan di akhirat. Arti zuhud di atas disandarkan kepada tujuan utama hidup manusia, yaitu negeri akhirat. Oleh karena itu, segala perkara dunia yang berbahaya dan tidak bermanfaat bagi akhirat sebaiknya ditinggalkan. Pertanyaan yang ketiga bagian B. Apakah perbedaan yang dimaksud manusia hedonisme dalam gaya hidup? Jelaskan. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang-orang yang menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya mungkin dan sependapat mungkin, menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan dan kenikmatan merupakan dampak dari buruk hedonisme. Dampak buruknya ialah banyak sekali masyarakat, khususnya di kalangan remaja sekarang ini, seperti pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, dan dengan remaja sekalian mereka suka mengumbar-umbarkan uang untuk kesenangan duniawi tanpa memikirkan dampak yang pikirkan. Itulah 4. Soal keempat. Di dalam definisi akal tasawuf adalah istilah musabah, tawabah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal. Jelaskan masing-masing istilah tersebut berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu hubungkan dengan kehidupan kita sekarang hadapi yang serba kesusahan lagi payah. Musabah sering diidentitaskan dengan proses pengamatan terhadap diri sendiri, wawasan ataupun mengevaluasi diri sendiri. Musabah atau kontrol ini introspeksi diri juga berkaitan dengan dunia ilmu psikologi, karena introspeksi diri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kondisi psikis seseorang. Syukur merupakan bentuk keriduan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Syukur adalah lawan dari kufur. Nikmat salah satu akhlak mulia yang timbul karena ridho kepada ketentuan Allah. Takdir baik itu berupa nikmat maupun berupa ujian. Dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah kita senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah. Sabar adalah salah satu sikap menahan emosi dan
menahan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri, juga dipandang sebagai sikap mempunyai nilai tinggi, mencerminkan kekokohan jiwa yang memiliki pada Al-Quran sudah dijelaskan tentang perilaku sabar dari beberapa ayat di antaranya surah Al-Baqarah 177, artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan menderita dan dalam peperangan mereka, itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itulah hasil presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.